Yes. Okay, thank you. Oke, my pleasure. Oke ya, sekarang kita masuk ke dalam tahap presentasi Story for Fun Starters, Introduction and Teaching Method. Story for Fun, kenapa sih ada starters? Karena nanti ada movers untuk yang level ketiga keempat, sama ada flyers yang level kelima keenam. Pada masing-masing level itu kita akan fokus ke tahap yang berbeda-beda. Sekarang kita bahas dulu Story for Fun Starters ya. Story for Fun 1 dan 2. Kita fokusnya di Story for Fun 1 dan 2 adalah untuk reading comprehension dan listening comprehension. Ingat, ini adalah tahap yang paling dasar dalam mempelajari bahasa Inggris. Tidak ada aturan, tidak ada salah dan benar. Yang penting adalah mereka bisa memahami bahan bacaan melalui tulisan dan suara. Ada odong-odong berisik. Oke, kalau kalian masih ingat nih, zamannya Mister dulu pas sekolah, itu awal-awal itu ada namanya buku Ini Ibu Budi. Ini Ayah Budi. Dan cerita lain dan cerita lain. Bahan bacaan tersebut tidak memiliki aturan, tapi guru di sekolah Mister Edi itu menyampaikan bahasa Indonesia, karena Mister Edi pakai bahasa Jawa dulu sekolah, menyampaikan pelajaran bahasa Indonesia dengan cerita. Cerita Ini Ibu Budi. Kalau kalian tidak tahu apa buku Ini Ibu Budi, silakan cari ke Google buku Ini Ibu Budi. Itu buku legendaris. Di sini juga kita mau menggunakan metode Ini Ibu Budi untuk Story for Fun 1 dan 2. Fokus pada keterampilan mendengarkan dan keterampilan membaca. Latar belakangnya apa yang harus ada kelas ini? Ini kita tahu nih, banyak sekali metode mengajar bahasa Inggris di Indonesia ya. Fokusnya itu untuk ujian dari SD, SMP, SMA, kuliah, semua dinilai berdasarkan ujian akhir. Bentuk ujian akhirnya seperti apa? 90% bentuk ujian akhir kelas bahasa Inggris adalah tulisan, mau baik pilihan ganda maupun esai. Sedangkan bahasa tersebut fungsinya atau salah satu tujuannya adalah untuk berkomunikasi atau sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, Story for Fun sekarang hadir untuk memperkenalkan bahasa Inggris kepada pelajar di Indonesia. Kita mulai dari nol bilang ya, untuk mengembalikan fungsi bahasa itu sebagai alat komunikasi. Jadi di sini tidak ada ujian tertulis, grammar, dan struktur bahasanya. Oke, di Story for Fun ada apa aja nih? Umumnya Story for Fun 1 sampai 6 nanti ada cerita pendek. Pendek menuju sedikit agak panjang. Kemudian ada apa lagi? Ada aktivitas yang bersumber dari cerita untuk meningkatkan pemahaman terhadap teks bahasa Inggris. Tahu nggak sih murid itu bahasa Inggris? Karena kita akan menggunakan bahasa Inggris untuk mengajar, cerita kita juga akan berbahasa Inggris, audio kita juga akan berbahasa Inggris. Kemudian, di dalam aktivitas-aktivitas tersebut ada beberapa kegiatan yang mengaktifkan cara berpikir kritis. Cara berpikir kritis ini sangat berguna untuk kita di masa depan, baik yang sedang bekerja, mencari sekolah di luar negeri, atau bersosialisasi dengan orang lain. Berpikir kritis atau critical thinking. Terus tujuannya apa sih Story for Fun 1 dan 2? Yang pertama nih, meningkatkan keterampilan pelajar memahami teks bahasa Inggris. Dia harus bisa baca dan paham. Kemudian meningkatkan keterampilan pelajar dalam memahami algoritma bahasa Inggris. Dia harus belajar mendengarkan terus paham bahasa Inggris. Kemudian menambahkan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Kan dia dengar, dia lihat, oh jadi dia tahu nih maknanya apa. Kemudian melatih pelafalan bahasa Inggris. Kalau yang tadinya nggak pede, kita suruh ngomong 1-2 kalimat, kemudian menjadi pede. Ya. Kemudian reading comprehension, kita masuk ke dalam comprehension yang pertama, atau pemahaman membaca. Dalam reading comprehension, kita mau siswa itu dapat memahami kosakata baru dengan membaca cerita. Baca dulu aja, nanti dia menyerap dengan sendirinya. Namanya vocabulary acquisition, atau pemerolehan kosakata dalam bahasa Inggris. Tidak ada hafalan. Mereka akan memperolehnya dengan cara alami seperti ini Ibu Budi, ini Ayah Budi. Ayah itu apa? Laki-laki dalam keluarga yang menjadi orang tua. Ibu, perempuan dalam keluarga yang menjadi orang tua. Kemudian akan paham. Kemudian ada spelling understanding. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris spellnya beda. Bahasa Inggris spell dan pronunciation-nya beda. Jadi mereka akan paham melalui teks. Berlatih mengenali kata dalam bahasa Inggris berikut ejaannya. Kemudian mereka juga akan memahami bahan bacaan dengan alami dengan melakukan soal-soal yang ada di dalam aktivitas-aktivitas setelah cerita tersebut. Itu untuk reading comprehension.
Kemudian untuk listening comprehension-nya, nanti saya share ini ya di WhatsApp kalian untuk dipelajari lagi. Listening comprehension itu pronunciation practice. Pelajar akan menirukan bunyi kata dalam bahasa Inggris melalui audio cerita. Kalau ada vocab yang susah di pronounce-nya, kita sebagai teacher, kita kan orang Indonesia. Mungkin pronunciation kita tidak sesempurna native, tapi kita punya audio yang bisa kita play berulang-ulang untuk menyamakan pronunciation kita dengan mereka. Setidaknya 85% sama. Kemudian listening comprehension, seperti tadi di reading comprehension, ada latihan-latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan bahasa Inggris para pelajar melalui aktivitas-aktivitas yang bersumber dari audio atau instruksinya biasanya berbahasa Inggris dalam audio tersebut. Di samping itu, kita akan mempelajari metode pembelajarannya dalam story for fun 1 dan 2. Ini tidak semua story for fun akan seperti ini. Ini fokus untuk 1 dan 2. Ada namanya silent reading. Pelajar itu akan diberikan teks, nih bentuknya kalian boleh print out, boleh share di LCD, boleh share di grup, dimanapun, teks, dan mereka akan membaca bacaan tersebut. Kosakata yang tidak mereka pahami atau unfamiliar buat mereka, boleh dicatat di dalam buku mereka masing-masing. Ya, tidak perlu diartikan, catat aja kosakata yang buat mereka asing. Kemudian kita akan mendapatkan vocabulary acquisition, yaitu kita sebagai pengajar akan menjelaskan, memberikan contoh, gestur, gambar dari kosakata yang mereka tidak tahu. Tidak boleh atau diharamkan menerjemahkan kosakata ke dalam bahasa Indonesia. Supaya pelajar itu paham dengan konsep mereka sendiri. Misalnya, elephant. Elephant apa sih? It's a big animal in the jungle. Sumatera animals, akhirnya kita kasih lihat gambar elephant, kita tidak boleh bilang itu gajah, biar mereka paham dengan sendirinya. Kemudian ada listen and read. Kemudian setelah mereka mendapatkan vocab yang mereka belum tahu tersebut, kita akan mendengarkan dan membaca bersama-sama. Atau mendengarkan saja, mereka membaca dalam hati, kita paparkan teksnya, itu juga boleh. Seperti ini alurnya dalam mempelajari story for fun 1 dan 2. Nanti ada silent reading yang pertama, murid-murid akan membaca dengan diam. Kemudian ada vocabulary acquisition untuk memperoleh vocabulary atau kosakata yang mereka belum paham, belum tahu, belum terlalu familiar, menjadi lebih familiar dengan gestur-gestur kita tadi. Kemudian read and listen, ya, di mana mereka akan mulai mendengarkan cerita sembari membaca teksnya. Kemudian ada read the story. Mereka akan menceritakan kembali cerita tersebut di dalam bahasa Indonesia boleh, di dalam bahasa Inggris fine. Tapi kasih tahu ke mereka, yang penting mereka paham ceritanya tentang apa sih gitu. Kita bisa pancing dengan, oke, setelah mendengar dan melihat teks, si A silakan, tadi ceritanya tentang apa kira-kira. Kasih waktu 1-2 menit untuk menjelaskan cerita. Oke? Mereka boleh menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia, dengan bahasa Inggris boleh. Kalau di dalam satu kelas ada multiple level, yang satu pakai bahasa Inggris, yang beberapa pakai bahasa Indonesia, bilang sama yang bahasa Inggris, it's a good job, tapi bilang sama yang bahasa Indonesia, kelas ini tidak wajib menceritakan kembali dalam bahasa Inggris, maka menceritakan kembali cerita dalam bahasa Indonesia merupakan nilai plus buat mereka. Dan mereka berhak mendapatkan aplaus dari kita kalau mereka menceritakan dengan baik. Kemudian, reading and listening comprehension through activities. Setelah itu, setelah kita tanya-tanya ceritanya tentang apa, relate dengan kehidupan kita sehari-hari, baru kita lakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Reading and listening comprehension melalui aktivitas-aktivitas yang ada. Gitu ya. Terus ini ada note nih sebelum kita masuk ke babak prakteknya. Ada note. Mengajar pronunciation pada pelajar dewasa kadang tidak mudah dilakukan. Kalau misalkan untuk Lail sama Zikra mungkin pernah ngajar, Lail yang pernah ngajar Tika ya, waktu itu murid kita udah dewasa, untuk pronounce itu agak sulit, jangan dipaksa. Ketika dia 3 kali mencoba atau 4 kali mencoba melakukan pelafalan kata tersebut dan masih susah, misalnya monkey, dia bilang monkey, monkey, shake, kita repeat monkey, kalau dia tidak bisa dalam 3 kali repeat, fine, nanti jadi PR. Jadikan kata tersebut sebagai PR untuk mereka boleh di-repeat di rumah atau di luar kelas. Kemudian sebelum beralih pada lembar activities, kaitkan cerita dengan profil pelajar agar terjadi rapor dalam kegiatan belajar mengajar.
Rapor itu adalah koneksi antara kalian dengan pelajar. Jadi biar kalian tuh sama pelajar tuh satu frekuensi. Oke? Biarkan pelajar menceritakan keterkaitan tersebut dengan bahasa Indonesia jika tidak mampu menggunakan bahasa Inggris seperti tadi aku bilang. Misalkan cerita tersebut ini tentang rumah. Rumah tersebut bakalan diceritakan bagian-bagiannya. Di Story for Fun 2 itu ada cerita tentang rumah, atau Story for Fun 1 ada cerita tentang ruangan yang berisikan binatang, kursi, balon, dan lain-lain. Kita ceritakan, rumahmu seperti itu tidak. Mereka boleh menceritakan menggunakan bahasa Indonesia. Atau kalau rumahmu seperti itu, kamu senang atau tidak. Kenapa? Supaya mereka itu merasa aktif di dalam kelas, opini mereka itu akan didengar. Karena mereka tidak akan hanya diuji, tapi mereka juga akan dihargai dan opini mereka didengar. Itu penting sekali sebelum mulai aktivitas. Setelah cerita, kita biarkan mereka masuk ke dalam cerita. Untuk dokumentasi, kalian boleh mencatat pelajar yang paling aktif nih. Siapa yang paling aktif, paling tidak aktif siapa. Paling benar jawabannya banyak siapa, paling tidak benar jawabannya siapa. Kemudian foto kelas 1-2 kali dalam 1 kali kelas untuk dokumentasi sama evaluasi nanti. Kita bisa lihat nih, studentnya senang atau tidak di kelas, apa yang harus kita lakukan kemudian hari, apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita tempuh untuk membuat student tersebut lebih fokus dan lebih berhasil dalam kelas kita. Kemudian rekam audio kelas pada interaksi antar pengajar dan pelajar atau pelajar dan pelajar. Kalau mereka mulai panas nih menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa record percakapan mereka dengan bahasa Inggris kepada kita atau percakapan antar pelajar menggunakan bahasa Inggris. 1-2 menit tidak masalah. Untuk apa? Evaluasi nanti ke depannya. Apakah pronunciasinya dia lebih bagus, atau struktur sentence-nya dia lebih bagus, atau dia lebih pede, dan lain-lain. Itu penting sekali untuk dokumentasi. Untuk evaluasi kita sendiri. Sekian dan terima kasih untuk Story for Fun penjabarannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Aku. Boleh. Oke, jadi kan tadi tuh ada yang vocabulary acquisition kan. Kan kita nggak boleh nerjemahin nih. Tapi kasih apa? Oh, sebelumnya terima kasih banyak ya Mas Reddy. Thank you for the explanation. Terus eye-catching sekali itu tadi PPT-nya. Kan kita nggak boleh terjemahin nih vocabulary. Tapi gimana dengan kelas kata yang kayak exclamation? Itu kan susah kan kalau kasih penggambaran atau kasih liatin gambarnya. Misalnya kayak good luck, well done, itu masuk exclamation kan? Oke. Nah, itu gimana? Bagaimana cara kalau misalnya mereka gini, good luck apa sih? Oke, kita explain pakai bahasa Inggris tetap. You usually say good luck if you done with your homework, or tunggu, good luck itu untuk apa ya? Oh, if you wanna do something. For example, your friend want to do homework, or your friend wanna join a competition, then we say good luck, and then we use expression. For example, they don't understand what's goodbye. Goodbye. I'll see you later. Goodbye. And then repeat the phrases. But try as hard as you can. Do not translate until you find that end. Like you have no idea how to do. You try for about 5 minutes with the picture, with the action, with the figure, with the body language, and they still don't understand. Then you finally say, kalian biasanya kalau mau ngomong berpisah gimana? Ya, kata tersebut digunakan untuk berpisah, tapi tidak translate tetap. Kayak haram banget gitu ya nerjemahin. Itu berarti udah paling kayak apa last option. Iya, kayak ya makruh besar gitu. Karena nanti ke depannya mereka akan terbiasa untuk akhirnya mencari penerjemahan, dan itu tidak akan natural dalam berbicara. Jadi kita mulai dari titik nol ini, pilihan terakhir adalah pilihan terakhir. Kalau kalian tuh udah gini, oh ya udah nih gini, misalnya kalian tuh ada teman mau ngerjain PR, kalian tuh nyemangatin, bilang gini, oke, good luck, you can do it. Gitu. Tapi kita nggak akan terjemahin good luck itu apa. Tapi kita akan ekspresikan gimana gunainya. Karena Story for Fun 1-2 itu nggak banyak kok ekspresi-ekspresi yang membingungkan. Jadi insya Allah sebagai teacher, kalau kalian memang niatnya benar, kalian berdoa sama Allah, dikasih petunjuk bagaimana menjelaskan hal tersebut kepada pelajar. Karena intinya teacher yaitu menjelaskan hal yang rumit menjadi lebih mudah dipahami oleh pelajar. See? Buku, for example, kalian bisa nggak beli buku pelajaran di sekolah SMP, SMA, SD? Bisa. Kenapa kalian tetap sekolahin anak kalian? Supaya anak kalian ketemu guru yang bisa menjelaskan materi-materi tersebut menjadi lebih mudah buat mereka. Itulah tugas kita yang sebenarnya. Menjelaskan materi
menjadi lebih mudah dipahami oleh orang tersebut. Jadi kita akan berubah gaya jungkir jempalik, nungging, tengkurap supaya mereka lebih paham. Oke, thank you. Ada lagi yang mau ditanya? Boleh sir. Ya. Thank you for the incredible PPT ya, for pointnya. And ya mungkin dari follow up questionnya dari Lail ya. Mau nanya soal ini kan story for fun-nya buat starter gitu ya, story for fun 1 dan 2 gitu. Kalau kita kasih giving an example why we are explain that menjelaskan sebuah gambar atau vocabnya itu. Nah, bagaimana kalau studentnya itu sama sekali benar-benar dari nol gitu, dan for example kayak basicnya masih minim lah gitu buat understanding the whole sentence gitu. Itu gimana? Ya, fine honey, ini level ini sudah didesain untuk yang benar-benar dari rata nol. Mungkin untuk level yang ada di dalam tanah. Kalau mereka tidak paham full sentence-nya, mereka tidak paham apa yang kamu ucapkan, kita buat itu menjadi sangat sederhana. Nanti kita kasih contoh di depan ya, karena setelah ini aku akan demonstrasi, akan mengajar kalian story for fun 1 dan 2. Tetap Anca optimis bahwa meskipun mereka tidak memahami, yaitu ada nanti vocabulary acquisition, ketika mereka membaca teks, ada vocab yang mereka nggak tahu tuh biar tulis. Kalau mereka nggak tahu, kita akan action, kasih gambar supaya mereka paham. It's impossible mereka tidak paham, karena jangan usah khawatir, kata-katanya tidak advance, kata-katanya tidak abstrak, semuanya ada gambar. For example, talking about dinosaur, nggak ada deh. Talking about lizard, talking about the armchair, a television, uncle tooth, a picture on the wall, a TV, books, lamps, semua ada gambarnya. So kalau misalnya kita tidak nemu di gambar yang ada di buku, kita bisa go to Google, find the noun, and then find the verb, and then find the vocab. Then finally they can understand what's the sentence meaning on the story. Okay? Optimist, speak in English. Okay, anything else? Coba dia mau tanya clear. Clear? Oke. Ini aku mau demonstrasi kalau nggak ada yang nanya gini. So, I'm going to share story for fun. Hello. Good morning, everyone. How are you today? Fine. Let me introduce myself. My name is Eddie, and I will be your English partner to speak English in this class. So, this class is about story. So, in this class, everything starts from zero. So, don't worry if you don't understand what I'm saying. I will speak slower. You can raise your hand, say that, Mr. I'm sorry, I don't understand. Or, sorry, can you repeat? So don't worry to speak English. Here in this class, you are going to listen and read about an English text. Okay? In this class, I would like you to read the text in English and listen the text in English. If you don't understand what's word in English, then you can write. That's all. So can we start? Okay. This is our first story. It's counting. Do you know what counting is? If you say 1, 2, 3, 4, 5, that's called you counting. So let's count. 1, 2, 3, 4, 5. You can repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this story is about the boy and his dog counting things in his house. Let's see a picture. Can you see a boy? This is a boy. Can you see a dog? So this is a dog. Okay, let's go to the story. You are going to read the story for 5 minutes and tell me if you're finished. Here's your first paragraph. Kegiatan dianggap dilakukan. Finished? Thank you. Now, is there any word that you don't understand in your English?
Now, can you find the equivalent Indonesian and English? Now, are you sure? What shoes? Good. Noka, you don't understand what shoes? Okay, this is shoes. Can you see shoes? Right, this is shoes. Good. Okay. I don't know what the meaning of silly. Oh, silly. Hmm. Silly Sam. Look at Sam. Who's Sam? Sam is a dog. And the dog has the shoes. And the dog has the shoes. The boy's counting. So look at him. It's silly. Like you do something that is not supposed to be. For example, you buy the shoes. It's silly. Do you know what silly is? Oh, that's not right. It's a silly thing. It's a funny and stupid together. That's silly. Okay. How about well done? What does it Oh, mean? well, for example, you did something good. Like you finish your homework and then you say to yourself, well done. Or maybe you see someone or your friend can read English and then you say, well done. You can speak English. Or for example, you finish cooking and your mother will say, well done, you finished cooking. It's kind of like a congratulation. To congratulate people or appreciate people. Clear? Clear? Thank you. Okay, good. So now you're going to listen and read again, but now you're going to listen the real audio from the native speaker. So I'm going to play the audio and share you the text. Focus on the pronunciation words. If you hesitate or you don't understand how to pronounce, so you write down the words and then pronounce or sounds like you are going to pronounce. For example, on the third row, we have same place with my shoes. If you don't understand how, so write in your language, same place with my shoes. And then, biar teacher berikan contoh, bisa share papan atau share papan tulis. Bagaimana cara menulis menggunakan bahasa Indonesia ejaannya. For example, MY, kita spell jadi MAI supaya terbaca my. Ini hanya ada di Secret Story Form 1 dan 2, selebihnya mereka tidak boleh melakukan itu. My ditulis my. Di atas shoes boleh ditulis S-H-U-S. Shoes. Oke? Okay? Kegiatan dianggap dilakukan. Now you're going to listen and read. Play audio, kegiatan dianggap dilakukan. All right. So the boys and the dog, the boy has a lot of pair of shoes. Now, Lyle, can you tell me what the story about? Jawaban dianggap diberikan. Now, Noka, you don't have to speak English like Lyle. You can tell in Indonesia. Is that a story about the boys and the dog? Good. What do you see? The book or the shoes? Good. What are they doing? Are they jumping? No. Are they writing? No. They're counting. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. So what are they doing? Good. Zikra, what is the story about? Do you agree with Lyle and Noka? Yes, you have a same answer. What is the story about? Anjing and anak laki-laki? Good. They play in the house? Okay, fine. Good. Thank you. Okay, now you understand the story. Well done and a good job. Now, if you have a habit, if you have to have a pet, do you want to have a dog? Good.
Do you like Sam? Good. Do you have a red shoes? Oh, no. That's fine. Okay. So, have you ever seen the boys with the dog? Cat. Okay. You like cat? Good. Do you think your cat will like your shoes? No? That's fine. Now tell me about your pet, Lyle. Thank you. Noka, please tell us about your cat. Wow, that's wonderful. Good job. Okay, thank you for your story. Let's do activity for you understand the text. Do you still remember the text? What the story about? Good. The boys and the dog and the shoes and the accounting. Let's do exercise 1. You are going to draw lines and then match the alphabet A, B, C, D, and the number 1, 2, 3, 4. Okay, good. Now you have to draw count and white, but you don't have the book. I'm sorry. You can skip the draw and count, but you can count. I missed the number here. We have number 1 and number 2. What's next for number 2? Good. What's before 9? Good. Can you count backward from 10 to 1? Good. 10, 9, 8, 9. What's your favorite number? Why? Okay. What about you, Noka? What's your favorite number? Good job. Thank you. Let's do exercise C. Draw, read, and write. My name is Eva. My name is Dan. Now tell me about your name. Good. Now you're going to listen and ask an answer. Please listen the audio carefully, and then you are going to repeat the audio after the audio finished. Now I'm going to play the audio. Be ready. Good, thank you. Now you are going to listen and write number. In the picture, we have number 1, and then in the audio, we will have more numbers. Do you still remember 1 to 10? Good. Now you listen and write the number you hear. Thank you. Now look at the picture. 1, 2, and 3. What you are going to say according to the picture? Goodbye. Goodbye. Well done, Sam. Well done. Silly Sam. My red ball, please. Which the phrases match the picture? Good. Lyle, do you agree with Zikra's answer? You have another opinion? Thank you. Why? Good. Now you are going to listen and tick the box. Number 1, as an example, do you think the audio is talking about the girl or talking about the boy? Good boy. Now you see the checklist there or the ticks on the boy's box. So that's the right answer. Now we have number 2 and number 3. What do we have? Red shoes and blue shoes. Good job. Now you listen and find the right answer. Good. Read and draw in our book. Kita harus skip aktivitasnya. That's all about the story. Okay. Now, do you have any question about the class today? No? Good. So, what we've already learned today? Can you repeat what we've already learned? Good. You learn about the boys and the dog? Okay. Counting? Good. Now, you can count 1 to 10. Make sure that you don't forget how to count backward from 10 to 1. Okay. Oh, that's the end of our class today. If you don't have any question, I hope you enjoy our class. And then I'll see you tomorrow at the same time. Goodbye. Have a good day. Class ended. Thank you. Oke, dari demonstrasi kelas tadi, ada yang mau ditanya? I'm not sure, but let me know your opinion about this. Jadi kan kalau Mr. Edi tadi memang full English ya. Ini let's say nih memang kelasnya ini studentnya ini have no English ability at all, misalnya kan kayak bener-bener basic banget kayak gitu. Itu komposisi berbicara bahasa Indonesianya bisa lebih banyak nggak? Maximum is 10%.
Just 10%? imagine. Untuk menjelaskan vocab yang tidak tahu dan memancing pertanyaan. 10%. Or your class will be failed. You failed. Okay. So, yes sir. Ya, Um, jangka waktunya tuh berapa lama ya? Sejam gitu ya? Sejam jangka 30 waktu menit? Eh, berapa lama kelasnya berjalan gitu? kelasnya akan berjalan 60 menit, tapi kelas Oh iya. akan fleksibel gantung dari misalkan beberapa permintaan. Nanti misalkan kita kan nggak harus ngajar di tempat aku ya, kalian kan bisa ngajar dimanapun kalian mau. Kalian tuh punya waktu sejam setengah, ya kalian pecah nanti sejam setengah. Kalian punya waktu 2 jam, ya kalian pecah jadi 2 jam. Untuk tahu Anca bagaimana cara mecah jamnya, apa saja yang harus dilakukan, berapa menit untuk ini, berapa menit untuk itu nanti kita masuk ke dalam action plan. Ya, untuk story for fun ini bisa dilakukan 30 menit bisa, 60 menit bisa, 90 menit bisa, 120 menit pun bisa. Tergantung manajemen Tergantung dari waktunya. jangka waktu yang kita punya dan berapa murid yang kita punya. Itu nanti keterampilan tersebut akan diperoleh dengan cara membuat action plan. Semakin sering membuat action plan, nanti kalian akan semakin secara tidak sadar tahu bahwa waktu tersebut harus selesai. Nanti kita akan ke depan belajar lagi tentang action plan, ya. Alright, thank you. Sir, Yeah. I want to ask something. Is it okay to ask about what story is about in Story for Fun 1 and 2? Kayaknya Mister Yes. pernah bilang deh di Story for Fun 3-4 ya, yang boleh summary. Atau gimana, Sir? Ya, di Story for Fun 1 dan 2 itu kita akan tanya pemahaman mereka sebelum kita melakukan aktivitas, ceritanya tentang apa. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan di Story for Fun 3 dan 4, mereka akan menceritakan kembali ceritanya dengan order yang baik. Itu bedanya, ya. 3 4 tuh orang-orang sudah berpikir kritis. Cerita tentang apa ya? Nggak boleh lompat-lompat. Tapi 1 2 boleh nggak? Boleh. Tentang apa ceritanya? Anjing dan anak laki-laki. Boleh. Ngapain mereka? Menghitung. Apa yang kalian lihat? ABCD. Apa yang mereka lakukan? ABCD. Gitu aja. In Indonesia, fine. In English, fine. Murid mau menggunakan bahasa Indonesia 100%? Boleh. Dibolehkan. Murid tidak menjawab atau murid hanya menjawab yes, no, fine. Boleh. Itu tugas kita, membuat mereka jadi yakin bahwa mereka nyaman untuk melakukan kesalahan atau melakukan kemungkinan kesalahan di kemudian hari. Fine. Misalnya kayak tadi. What is the story about? The boys and the dog? Yes. Is that about the cat? No? Good. Can you see a shoes? Yes. How many? Good. Mereka biasanya kalau nggak pede banget, nol banget dari dasar, mereka akan malu, takut. Jadi mereka mengucapkan 1 atau 2 kata, even ngangguk pun harus dibolehin. Are you talking about the dog? No, good. They're talking about what? The book? No. The dog? Yes, good job. Kita berikan kesempatan setiap siswa yang mengalami kesulitan tersebut 2 atau 3 menit. Kemudian kita fokus ke siswa yang lain. Oke? Bedanya di story for 1 dan 2, ceritanya di mana? 1 dan 2 yang penting mereka pahami. Ceritanya tentang apa secara garis besar. Mereka cuma jawab 1-2 kalimat atau jawab pertanyaan pancingan dari kita, nggak apa-apa. Mereka bisa menjelaskan dalam 1 menit, fine. Tapi mereka tidak akan menceritakan ceritanya kembali. Tapi di story for 1, 3, dan 4, tugas mereka adalah menceritakan kembali cerita versi mereka dengan urutan yang baik. Itu di story for fun 3 dan 4. Nanti kita bahas lagi. Clear? Clear. Oke. Ada pertanyaan lagi? Berminat saya. Oke. So, siapa yang mau sekarang kita masuk ke seksi praktek atau demonstrasinya kan udah nih dari aku. Terus ngajar story for fun 1 2 kan Noka udah pernah ambil bagian. Terus Lail udah pernah debut, Zikra juga udah pernah debut. Coba siapa dulu yang mau ngajar? Lakukan demonstrasi seperti aku, kurang lebih waktunya 10 menit.
Masing-masing dari kalian punya waktu 10 menit untuk demonstrasi. Lail, Zikra duluan. I will be nanti the Aska. last. Tidak ada pilihan mau be the last. You speak first, so you I'll be be the the first. second one. So Wait, Anta okay. go I don't want to first. be the first one. I don't want to be the first one. Okay, Lail, you are going to speak first. You have 10 minutes to tell the story for fun. Ya Ada udah. pembukaan, warm up, kemudian ada presentasinya, kemudian ada melakukan aktivitas praktis, penutupan, dan wrap up. Kayak tadi mention nggak kalian aku di belakang. Can I just be the last, please? Thank you. Your 10 minutes start from now. Yes, but share a screen or ada screen? Kamu boleh screen. Kamu punya screen boleh. Kamu bisa share screen nggak? Bisa kan? Nggak bisa, nggak dikasih akses. Di sini udah ngaji Isya nih. Gimana Gimana? kasih akses nggak? Coba di partisipan terus yang jadiin co-host Oke, coba. aku aja. Aku aja. Oke. Aduh, terang sekali. Kok aku takut? Oh my god, I can't. Alright. Tunggu. Aku mute dulu. Aku mute punya aku dulu. Oke. Alright, good morning everyone. How are you today? Okay, hello Zikra. You look so beautiful today. How are you? That's good. Alright, welcome to my class. So I will introduce myself. My name is Lail and today we're gonna have the first story. It's counting. Do you know counting? It's when you make a like a 1, 2, it's a counting. Alright, now let's see. Before we see the story, let's see the picture first. Can you zoom to the picture? All right, do you see the boy? Where is the boy? Yes, that is a boy. All right, and do you see the dog? Yes, which one is a dog? That's it, the yellow one. That's a dog. All right, now I want you to read silently in your heart about the story, and then if you find the vocabulary that you don't know, write down in your book. Okay? Time for reading. Yes. Okay, thank you so much for reading it. Do you know do you find some unfamiliar word? Yes, Ikra? Okay, that's great. You know all of the word? Okay, that's good. How about you, Mr. Eddie? Any word that you don't know? What? One? Okay, one means that this is when you count a number, one is the first number that appear. Okay, thank you so much. Now, let's hear the audio. I will play the audio and please listen carefully. If you don't know how to pronounce the word, and you can make a mark on the word. All right, let's play the audio. Ready? Okay, start. Okay, that's the end of the audio. Thank you so much. Now, I want you one by one to read the story loudly. Let's start from Mr. Eddie. Thank you. Good job. But can you read again what is this word? Friend? Yes, that friend. It's not friend, yeah, but friends. That's good job. Okay. Now next to Noka. Oh yes, that's really great. Thank you. Okay, can you pronounce how this word sounds? Yes, it's count. Yeah. Okay, that's great. Okay, now we go to the exercise. Can you help me go to the exercise? All right. Okay, the first exercise is draw lines. Do you see there are 4 pictures there? Let's see the number 1, blue. Which one is blue? A, B, C, or D? That's great. Yes, blue is number D. All right. Now let's see this one. Draw, count, and write. We don't need to draw. Let's count the number. Okay. 1. Yeah, that's good. Good job. Now please count backwards. Good job. Good job. All right. Next is the exercise C. Read, draw, and write. Okay. Please read it. That's good. Good job. Okay, now we're gonna listen to the audio again.
So listen carefully. The yes, Eva and that. That's great. Okay, now let's we go to the next exercise. Do you still remember how to count? Yes, now let's we listen and write numbers. So please write numbers based on the audio that you listened. Okay, that's the end of the audio. Now we have three pictures here. I want you to draw lines and say number one, which one is the perfect match? Goodbye, goodbye, well done Sam, or silly Sam. Okay, please do number two and number three. Thank you, good job. Next exercise, please. Okay, we're gonna listen again. Now I will give you the example. Number one, is it a boy or a girl? Yes, it's a boy. Now please listen to audio and do number two until number three. Thank you so much. Is there a question? No question? Okay. Oh yes, all right. Thank you so much for today's class. I hope you learned something today and see you in the next class. Bye bye. I think I missed something. But it's okay. Let me hear your feedback. Yes, you do. You missed how to get the vocabulary. So before Yeah. reading, you have to tell them that they're going to write the words that they don't understand. So we are going to read the text, but you're ready with your pen and paper. Maybe you're going to find the unfamiliar word and then you write down and you nod. For example, two, you don't know what two is, then write them in your book. That's all. Okay? Kamu lupa memberi instruksi bagaimana cara menulis kata yang mereka tidak tahu. Yeah, Simple. I realized but I cannot go back like ayo udahlah. Ya, sudah kelewatan. Gak apa-apa, practice makes perfect. And then kamu tadi bilang, Lail bilang one to read the story, fine kalau muridnya cuma 1-2, karena story-nya banyak. Kalau muridnya banyak, membacanya bersama-sama, berjamaah, boleh dicatat, tapi kalau misalkan muridnya banyak banget nih, lebih dari 10, kelas kita akan gagal kalau suruh baca sama-sama. Jadi lebih baik find band aja, karena fokus kita adalah di sini untuk reading comprehension dan listening comprehension. Yang penting mereka bisa mendengar dan bisa membaca. Meskipun mereka belum bisa melakukan atau mengucapkan fine, ini sekolah ini akan kelas ini akan disebut dengan silent period. Biarkan mereka sebisa mungkin aktif, tapi tidak ada paksaan, tidak ada tugas untuk membaca atau merasa terpaksa sama sekali. Jadi dikasih note untuk membaca satu persatu atau membaca bersama-sama, dikasih note dulu dalam story for fun satu ini. Boleh kalau muridnya 1-2, boleh rame-rame kalau muridnya 5-10, tidak boleh dilakukan kalau muridnya lebih dari 10. Atau kalian akan kehilangan waktu, kalian bingung, aktivitasnya tidak selesai, kelasnya tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Tapi kan kita tahu 60 menit itu ya kita kena semua targetnya gitu. Nanti kan ada action plan. Plannya apa aja pun harus kena gitu. Satu lagi yang lupa adalah bridge dari story ke aktivitas. Nah, aku bilang nih penting sekali nih rapornya. Dalam mengajar kita itu kalau jadi guru nih, guru di Indonesia kan rata-rata jeng-jeng nih, aku superior, kamu murid. Listen and then do what I said. Terus jawaban aku benar. Di sekolah kita tidak ada seperti itu. Di kelas kita adalah semua bergotong royong membangun atmosfer berbahasa Inggris. Jadi setelah kita bercerita, kita bertanya ceritanya tentang apa, nah, Lail, pernah nggak kamu menghitung sepatumu? Belum. Nanti coba dihitung ada berapa sepatumu, ya? Lah, Anca, kamu punya nggak, Dok? Nggak punya. Haram di Islam. Itu haram peliharaan, Dok. Jadi kamu punya peliharaan apa? Cat? Oke. Catnya bisa hitung sepatu nggak? Enggak. Oke, Zikra. Sepatunya tadi kita lihat di cerita yang warna merah. Zikra punya sepatu warna merah nggak? Hijau. Fine, thank you. Kalau misalkan kalian nanti punya anjing nih, kira-kira bayangin aja. Anjing kalian tuh bakalan pintar atau bakalan kalian latih? Terus mau gede apa yang kecil? Oke, thank you. Nah, ide-ide tersebut akan membangkitkan pola pikir mereka untuk berpikir kritis. Itu dasar sekali. Tapi penting sekali. Lupa bridge-nya. Oke, 10 menit sudah berlalu bagiannya Lail. Sekarang kita ke Zikra. You have 10 minutes. In 10 minutes, you can teach, and then after that, I can give you feedback. Lail, catat kekurangannya tadi ya. Your 10 minutes start from now, Zikra. Good luck. Mana nih anaknya? Ih, nervous, Zikra? sumpah. Go on. Okay.
Okay, hello everyone. Good morning, everyone. Okay, before we start our class, I want to introduce myself. My name is Zikra Ulfa. You can call me Mizik. Okay, so today we're gonna learn about counting. So do you know counting? Yeah, something that we can count like 1, 2, 3, and 4. Okay, that's counting. Okay, can you see on the picture? Okay, the picture, there is a dog, shoes, and there is a boy. Okay. Okay. And then now, now we start to listen to the audio, and then you have to listen. Ada aku lupa apa tuh. Oh, I'm sorry. Okay. Okay. Before we listen to the audio, now we have to read the story, and then find the vocabulary that you didn't know, and then write what did you have for the vocabulary. Okay. I give you 5 minutes for read the story. Sir, can you scroll the story? Okay. Okay, now, Lyle, what did you have for the vocabulary? Okay, shoes. Okay. What about you, Noka? Okay, televisions. Okay, okay. Now, did you write the vocabulary? Okay. Shoes is the meaning. Okay. We can see on the picture that the dog bite. That's the shoes. Okay. Shoes is something that we can use for walk. That the shoes, the green one. And then for televisions, okay, we can see on the picture there is a cat over there. That's the television, something that we can watch. Okay, how to write? Please, when you pronounce the word like dog, so you have to write in Indonesia also. You can use that word like dog, make in DOK. Okay. Okay. Okay, well done. Okay, now we start to listen the audio, and then after we listen the audio, and then we read together. Okay. 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 Please, please, Lyle, read the first page. Okay, good job. Okay, and then next, Oka, read the second page. Okay, good job. Can you spell the word? Okay. Well done. Okay. Now we move to the exercise. Okay, the first exercise is draw line. Okay, we can see on the picture there is A, B, C, D, and then there is a word below. Okay, we have to match between the picture and then the word. Okay, number one is blue. Which one is blue? Okay, you have to match the perfect match with the picture. Okay, Lyle, good job. Okay, next, move to the second exercise. Draw, count, and write. Okay. Because we don't wait. Okay, there is number on the picture 1, 2, and then blah blah blah. Okay, after 1 and 2, you can count. After 2 is a 3. Okay, and then you have to fill the blank after 6 and 8 and okay. Okay, move to the next exercise. Read, draw, and write. Okay, we can send a picture. Hi, my name is Eva. Hi, my name is Dan. Okay, you have to write what is your name, and then you can discuss with your friend Lyle and Noka. Okay, move to the next exercise. Now listen and ask and answer. Okay, there is a speaker and then telling about the boy and the girl. Okay, they having discussions.
Okay, and the next exercise, listen and write numbers. Okay, one, two, we can see on the picture there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, you have to listen the audio and write the number that the speaker talk about. Okay, next exercise is draw line and say. Okay, on the left side is the picture. You have to find the perfect match with the good word. Okay, like number 1, what kind of activity on the picture? Okay, good job. Okay, the answer is B. Okay, good job. Okay, what is your favorite picture or activity on the picture? Okay, good job. Okay, next. Okay, listen and tick the box. Okay, you have to find the good picture, but you have to listen first. Okay. Okay, what is your favorite shoes? Red. Okay, same as me. Okay. Next, exercise H. Read and draw. Okay, we have to draw. Okay, one girl and one dog. Okay, next exercise. Okay, thank you. That's all our exercise. Do you have any question, Lail or Noka? Okay, okay, thank you for today. Okay, that's all for today. Thank you. See you on next meet. Ampun, Ampun kocak. ampun. Sama ya Sorry. tadi Zikra juga lupa bagaimana menginstruksikan cara mengambil vocab itu dengan menulis kata-kata yang tidak familiar. Nah, yang jadi masalah besar buat Zikra di sini adalah instruksinya kadang kurang jelas, tapi fine, gak apa-apa. Karena kurang jelas bagi kita penutur bahasa Indonesia yang sudah bisa bahasa Inggris. Buat mereka, kamu tahu, aku tahu, gak apa-apa. Tapi Zikra untuk jadi profesional tutor belum ya, kan jam terbangnya belum banyak. Gak apa-apa, that's really fine. PR kamu di situ tuh, bagaimana memberikan instruksi kepada murid dengan baik dan benar. Karena itu kunci sekali, memberi instruksi. Kemudian, coba hitung nanti, kalau ini direkam ya, coba nanti hitung berapa kali Ika bilang oke. And then, Ika juga tadi ada Lail suruh baca, Noka suruh baca, itu boleh. Syaratnya adalah kelasnya tidak lebih dari 10 orang. Kalau lebih dari 10 orang dalam satu kelas, kegiatan membaca bersama-sama atau satu-satu di drill-nya dilupakan dulu di exercise yang ini. Di story form ini, oke? Kemudian, lupa juga nih bagaimana untuk menjembatani cerita ke kehidupan nyata sebelum kita melakukan aktivitas, supaya mereka tidak merasa, oh aku di kelas gitu. Karena ketika mereka di dalam kelas membaca cerita, temu vocab baru, pronunciation baru, mereka tuh hilang dari dunia luar. Mereka akan duduk di kelas. Waktu itu 30 menit, setelah 30 menit, otak mereka tidak aktif. Jadi kita akan mengaktifkan otak mereka dengan membawa kehidupan mereka ke dalam kelas. Misalnya punya anjing enggak, punya binatang peliharaan enggak, punya sepatu warna biru enggak, rumahnya ada TV-nya enggak, dan lain-lain. Supaya mereka kembali ke kehidupan nyata, terus membawanya ke kelas, kemudian mereka akan ready lagi untuk diajak ke kelas melakukan aktivitas yang kemudian akan kita sebut dengan reading and listening comprehension dari A sampai H atau sampai J. Ingat, itu penting sekali bagaimana membuat jembatan antara cerita dengan kehidupan nyata, kemudian ke belajar lagi. Lail sama Zikra, PR-nya masih di situ, mencari jembatannya. Aku nggak bisa nih ngasih tahu gimana, karena nanti akan beda-beda waktu dan keadaannya, muridnya siapa, terus waktunya berapa, ada berapa orang, kelasnya siang atau malam, gitu-gitu tuh akan mempengaruhi. Jadi kalian cari sendiri, nanti kalau aku bilang oke, kita fine. Kalau belum, cari lagi. Ini seperti mencari resep. Kemudian, seperti aku bilang tadi, untuk cara mengeluarkan atau cara mendapatkan pronunciation yang baik, yang menulis dog, D-O-K. Itu Zikra kurang rapi dalam menyampaikan instruksinya. You don't understand. If you want to pronounce it very clearly, and then put the words above the English word with Indonesian spelling. I give you example. M-Y dibacanya my, jadi boleh ditulis M-A-I. Jadi my. Itu ya, frasa-frasa bahasa Inggrisnya juga ditambah lagi Zikra, banyak baca-baca buku supaya bahasa Inggrisnya lebih natural. That's all. Okay, thank you, Mister.
Dan dua-dua ini, Lail sama Zikra, lupa wrap up. Apa sih wrap up? Wrap up itu adalah tadi kita belajar apa? Siapa yang suruh ngulang? Murid. Semua kelas, semua yang kita lakukan di dalam webinar, kita akan melakukan wrap up. Wrap up itu seperti nanti di akhir aku bilang, Zikra, Lail, Noka, Dewa, hari ini kita belajar apa? Kalau kalian bisa menyebutkan, berarti aku sukses nih menggelarnya. Sukses mentransmisikan ilmu. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan tadi kita belajar apa, sudah kegagalan yang jelas. Baru 5 menit aja sudah dia lupa, apalagi untuk kemudian hari. Jadi, dua-dua kalian lupa mengambil langkah wrap up atau melakukan wrap up-nya. Tadi ceritanya tentang apa? Belajar apa aja kita hari ini? Belajar menghitung, lihat warna, dan antara anjing dan boy. Good. Gitu. Wrap up penting sekali untuk kelas berikutnya. No, Noka, you have 10 minutes? Wait, hold on. I mean, sir, I think wait. I cannot do practice today. Wait, maybe I can record You can. my practice. Wait, You because just afraid I didn't make a have mistake. any reference how to teach well actually. Your 10 minutes start from now. Oh my Good. Okay, go on. Good luck, honey. You can do it. All right. So, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good evenings. How are you today? Great, pretty well. I hope you are doing well today. So, today we are going to have a story for fun one, and story for fun one, and we are going to go to the topic as counting. What does it mean, counting? Counting, it means when you count a number like 1, 2, 3, 4, and 5. That's we call counting. And we can see on the picture, there is what you can see on the picture. That's there is a dog, which meant the orange one, and there's a boy with the red t-shirt, and there's there's a television over there and a clock as well. Okay, we're going to move to read, and we're going to read carefully in heart by heart. And can you scroll down, scroll up? Right. Oh, all right. We're going to start our class today by reading the sentence over here. Oh, that's great. Okay, scroll up again, and then we're all right. That's great. And before we continue to the next practice, but you can find any words that you do not know and write it down, and we will find it together. All right, what do you have? Kazik? All right, that's great. What do you have, Lyle? All right. Okay. Do you have a television? What television means? Television is when you want to watch some movies or some cartoon on the screen that we call television. What do you have, Kazik? Do you have a shoes? All right. Shoes, it means when you want to walk, going to anywhere, and you wear it in your feet, that we call shoes. That's great. All right. So we're going to practice. Sorry. Can you scroll down, sir? All right. We're going to move to the practice number 1. As we can see here, there is red color, and you have to give a perfect match which one is correct.
All right. Start from Kazik. All right. And then okay, right. Great. And then we're going to move to the another practice. As we can see here, there's a number which meant that disappear. And you have to find the correct number here. What is the number after 2? That's great. What is the number after 6? And the last one is the number after 8. Great. All right. Next, and we have in this practice we have to read and we have to read, draw, and write your name. As I can give your example. My name is Anja. Can you give your example, like make a sentence like, oh, hello, my name is blah, my name is Lail, my name is Kazik, my name is blah blah blah. All right, thank you. That's great. Can you scroll down, sir? All right, then. As you can see on the picture, we have to listen what they will say, and you have to ask together and make a group and ask each other and answer like, what's your name, and blah blah blah. All right, that's pretty well. Okay, we're going to move to another practice. There's a practice E, and you have to listen carefully and write it down what you will hear, the number that you will hear on this practice. Okay, that's pretty nice. Next, in this practice, there are 3 picture that you have to give a perfect match on the 3 option in the right side. You have to choose the perfect one. Maybe you can try first, and then next to Lyle. Okay, thank you very much. And then, all right. Here, don't forget to listen again and take which one is the correct as the audio will give to you. All right, that's pretty nice. And the last practice is read and draw. You have, sorry, sir, can you scroll? All right. You have to create 1 girl, 1 dog, 2 boys, and 3 fonts, and draw it as much as you can draw it. All right, that's all of our class today. I hope you can enjoy with our beautiful class today, and see you the next class. Oh my goodness, what? Thank you, sir. Okay, well done. Well done, everybody. Everybody has the same mistakes. You don't have any wrap up at the end of the lesson. As a teacher, that's very important. We make sure that our students understand what the lesson today. So your homework will be wrapped up. That's the big homework. Or to closing. Anything in our daily life, we need to wrap up. Sometimes if we tell a story and then we want someone to understand our story, I said, what I'm talking about. Tell me about my story. And something. Zikra juga lupa, Anca juga lupa memberikan instruksi bagaimana cara memperoleh vocab, yaitu dengan menulis vocab yang nggak tahu di awal. Sebelum mulai membaca, kita harus memberitahukan bahwa cara mendapatkan vocab di sini bukan menghafal, tapi menulis kata yang kalian tidak paham. Nanti akan kita cari tahu bersama-sama. Instruksinya masih agak sedikit kurang jelas, Zikra dan Anca. Dan tidak ada jembatan antara cerita dan kehidupan yang nyata yang seperti aku bilang. Jadi tidak ada rapor nih. Murid masih merasa, ya udah dia teacher, aku student gitu. Padahal kalau di kelas yang real, ini adalah di kelas yang real, itu di kelas bahasa Inggris, kalau tujuannya komunikasi tidak ada teacher dan murid. Karena mereka semua akan saling membantu. Nah,
Ini penting sekali untuk bekal kalau kita nanti akan mengajar bahasa Inggris untuk orang dewasa. Karena psikologinya orang dewasa itu lebih complicated, jadi kalian harus tahu bagaimana cara membangun rapor dari awal. Materinya masih mudah, bahasa Inggrisnya masih pendek-pendek, kalian PR-nya adalah membangun rapor, itu yang penting. Terus, untuk instruksinya tadi kurang juga ya, frasa-frasa bahasa Inggrisnya juga ditingkatkan seperti Zikra, terus Anca lupa tuh listening. Jadi murid tidak diberikan audio untuk mendengarkan dari awal sampai akhir. Jadi inti story for fun 1 dan 2, baca dalam hati, temukan vocab yang mereka nggak tahu, kasih tahu vocab yang mereka nggak tahu bersama-sama, temennya juga boleh ngasih tahu. Misalnya, apa blue? Blue nggak tahu. You don't understand what blue is. Sikar, do you understand what blue? Anca, good. Kalau murid ke murid boleh nggak bahasa Indonesia? Boleh. Guru ke murid nggak boleh. Ntar jika bilang biru, boleh. Tuh ya, listeningnya belum. Oh ya, ulangi lagi. Jadi intinya story for fun 1 dan 2 adalah membaca dalam hati. Instruksinya yang utama adalah kasih tahu mereka akan menulis kata yang mereka tidak familiar. Yang kedua, mereka akan membaca dalam hati dan mencari vocab yang mereka nggak familiar. Yang ketiga, mereka akan mendapatkan pengetahuan dari vocab yang mereka nggak tahu, yaitu dari teacher atau dari sesama murid. Kemudian mereka akan mendengarkan dan membaca bersama-sama dengan teks. Bukan mereka yang mengucapkan baca-baca hahihu, tapi mereka akan membaca dalam hati dengan audio yang berbunyi, atau seperti audio box. Kemudian mereka akan disangkutkan hidup mereka dengan cerita. Setelah sangkut paut hidup mereka dengan cerita, di poin kelima ini, rapor, baru kita melakukan aktivitas. Setelah melakukan aktivitas, ulang lagi. Tanya mereka, tutup nih, kita bungkus. Apa cerita hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini, Lail? Belajar apa kamu hari ini, Noka? Gitu. Semua orang boleh ditanya, atau sebagian besar peserta boleh ditanya untuk perwakilan. Di atas 50%. Kalau pesertanya 5, yang ditanya 3. Yang ditanya biasanya target-targetnya yang paling pintar atau yang paling terbelakang, atau random juga nggak masalah. Atau ada yang mau kasih tahu cerita apa hari ini, belajar apa hari ini, raise your hand. Good. Itu boleh. Tuh, 7 langkah penting. Kasih tahu bagaimana cara belajarnya, baca dalam hati, temukan kosakatanya, dengarkan dan baca bersama-sama, sangkut pautkan dengan hidup mereka di dunia nyata. Kembalikan mereka ke dalam kelas dan melakukan aktivitas, dan biarkan mereka membungkus pelajaran mereka sendiri dengan pancingan belajar apa kita hari ini atau apa yang kita pelajari hari ini. Itu saja. PR-nya tadi boleh dicatat ya, Lail dan Zikra dan Anca. Yang kurang-kurangnya tidak harus perfect, tidak harus seperti aku, tidak. Tapi kalau bisa, kenapa tidak? Ya kan? Aku nggak usah ngaji kayak orang Arab. Ya udah, nggak usah, nggak apa-apa. Ngaji kayak orang Cina juga nggak apa-apa, kayak orang Jepang juga nggak apa-apa, ngaji kayak orang Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mampu, ya kenapa enggak? Boleh dong. Kan itu sumbernya gitu. Kamu sebenarnya mau tanya, ya nonton dulu nanti, prakteknya nanti. Kira-kira bisa nggak praktek kayak gitu? Belum, Dewa belum bisa nih suruh praktek kayak kalian. Makanya aku nggak kasih. Nanti biar nonton dulu sering dengar kalian ngajar, nanti jadi tahu. Kalian sudah jauh lebih baik daripada guru-guru yang ada di kampung Inggris. Menurut kacamata saya. Nggak ada yang ditanya? No, all clear. Good. Zikra, Noka, tidak ada? Kalau Everything tidak is ada, clear. Just need to practice, I think. yes. Kalau Yeah. tidak ada, yes. Kalau tidak ada, pertemuan berikutnya kalian akan melakukan demonstrasi 1 kali lagi, story for fun 1 dan 2. Nanti aku yang pilih story-nya. Berarti diacak gitu ya, random. Yes, 1 dan 2. Setelah Oke. itu baru kita masuk ke story for fun 3 dan 4. Fokus untuk Zikra dan Lail. Anca kalau mau ikut boleh banget, nggak usah dipaksa kalau memang nggak suka ngajar. Karena kalau nggak suka ngajar ya nggak bakal masuk.
ya kan? Ada 5 orang, siapa nih? Oh enggak deh, pesertanya 4 gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanya, aku ada sedikit ini, tolong di capture, terus dijawab di grup WhatsApp boleh? Because of today's workshop, I understand apa yang kamu pelajari dari workshop ini. When I apply classroom assessment, I will start doing apa yang akan kalian lakukan untuk menilai kelas kalian. I have more question about, pikirkan pertanyaannya. I will continue my learning by bagaimana cara kamu mempelajarinya. Emang penting, Mister. Ini adalah jembatan kalian. Kalau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian sedang membangun jembatan kalian untuk menjadi teacher yang profesional, yang fleksibel, dan yang berintegrasi. Sudah difoto atau dicatat, kemudian jawab pertanyaan ini. Kalau kalian sudah menjawab pertanyaan tadi, what effect does your personal lesson planning style have on your goal for attending this workshop? Dan yang kedua, what have you learned from this section of the workshop that will apply to your teaching? How will the application of this information affect your lesson and your student? Kalau kalian masih ngajar, coba sisipkan cara-cara ngajar yang ini. Apa yang mau disisipkan, apa yang tidak mau disisipkan, kenapa mau disisipkan. Apa yang berefek, apa yang tidak berefek. Gitu. Jadi nanti dengan ini, kita akan mendapatkan metode cara mengajar bahasa Inggris yang paling tepat untuk sektor-sektor tertentu. Oh, Mister, kalau di kelasku nih, karena sepengalaman aku umurnya segini, itu cara ini efektif banget. Good. Itu bisa jadi referensi untuk kita semua. Kata Noka, tapi kalau buat anak-anak TK ya, Mister, karena aku ngajar anak lingkungan aku di TK, ini loh, masuk banget, make sense. Nah, tulislah. Jadi kita tidak hanya membantu diri sendiri dan membantu murid-murid, kita juga akan membantu seluruh teacher di Indonesia. One day, kalau kalian diundang seminar, I'm sure you will have a big stage one day. It's not today, it's not tomorrow, next month, maybe not this year, maybe not next year, tapi one day. Kalian akan punya big stage yang kalian akan diminta untuk berbicara bagaimana pendapat Anda atau bagaimana cara Anda mengajar bahasa Inggris. One day, all of you will. I believe it. Kalau tidak ada yang ditanya, pertanyaan 6 tersebut silakan dijawab. Dan kalau tidak ada pertanyaan dari meeting kali ini, workshop kali ini, saya akan akhiri karena saya lapar dan saya akan makan. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk perhatiannya. Noka ganteng banget baru muncul, setan emang. Ya Allah, astagfirullahaladzim, untung baru muncul, jadi aku nggak salpok. Terus next-nya kapan? Next workshopnya? Nganggur-nganggur kapan? Besok nganggur belum? Mumpung masih hangat. Jangan Jangan langsung besok dong. Iya. Ini perlu memproses dulu nih. Perlu Iya, memproses. Bisa minggu depan aja nggak? Minggu depan minggu boleh depan nggak? ya. Minggu depan lebaran ya? Minggu depan. Lebaran apa Ini sih? direkord kan? Rekamannya silahkan di-share, dipelajari. Tadi Mr. Edi gimana ngajarnya, tadi Lail gimana ngajarnya, tadi aku ngajarnya gimana, tadi Jikra ngajarnya gimana, terus aku harus gimana. Kayaknya habis lebaran aja, Chef. Iya. Lebaran apa? Minggu depan udah mau lebaran, Idul Chef. Adha. Kapan? Iya. Kapan? Tanggal Lebaran tanggal 17. berapa? 17 deh. Masih bisa tanggal 15. Hari Senin ya, manusia. Kita hari Sabtu. Jangan halu, takbirannya aja nanti mulainya dari hari Senin sampai Rabu. Bukan dari Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, takbirannya kan dari malam Senin. Jangan ngarang, kita malam Minggu. Oke, terima kasih untuk 1,5 jam yang luar biasa ini. Semoga kalian tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih ngomong? Mudah-mudahan semua yang kita lakukan dari hari ini sampai seterusnya bisa dihitung menjadi amal jariah. Ya, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. See you next time. Waalaikumsalam. everyone.